Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini seperti selalu berhalusinasi ya, melihat kamu seperti ada di mana-mana gitu. Karena ternyata orang ini tuh sebenarnya tertarik sama kamu. Jadi nih orang kayak berhalusinasi gitu ya, kayak di mana ada dia bisa ngeliat kamu ada di situ juga gitu, kayak menghantui dia gitu. Oke, kita lihat situasinya, siapakah dia, siapanya kamu. Let's know. Oke, aku melihat nampaknya dia adalah orang yang sempat hadir di kehidupanmu ini ketika kamu mungkin dalam kesulitan atau dalam keterpurukan gitu ya. Tiba-tiba dia datang atau kamu yang memang mencari dia, kemudian masuklah ke kehidupan kamu dan kamu merasa seperti harus terlibat dengan dia atau kamu ingin terlibat dengan dia. Gitu ya. Jadi kemungkinan dalam keadaan mungkin lagi terpuruk, dia masuk ke kehidupan kamu, entah kamu yang memang mencari atau dia yang tiba-tiba datang dan kalian terlibat satu sama lain, seperti itu. Dan kamu merasa seperti terselamatkan gitu. Mungkin kamu memang lagi benar-benar putus asa, terpuruk banget, terus datanglah dia, kamu merasa terhibur, kamu merasa ada yang menemani, kamu merasa seperti dirangkul, kamu merasa seperti diperhatikan, seperti itu ya. Intinya kamu ketika dia masuk ke kehidupan kamu, kamu bahagia. Kamu merasa ada teman ya, ada yang mau kamu perjuangkan, seperti itu ya. Aku lihat saat ini dia kayak lagi sering memata-matai kamu, atau apa sih kok memata-matai ya, stalkingin kamu ya, melihat kamu dari kejauhan, seperti itu ya. Dia masih berfokus pada kamu. Dan aku lihat nampaknya dia ini masih memiliki sesuatu pesan atau sesuatu yang sebenarnya pengen dia ucapkan ke kamu tapi belum dia sampaikan. Ada sesuatu yang ingin dia kasih tahu ke kamu tapi masih belum dia beritahu. Kayak gitu ya. Dan aku melihat mungkin dia orang yang suka menulis diary ya, menulis jurnal, menulis diary seperti itu, atau mungkin ya kalau keseharian dia tuh dia sering catat di diary dia, bisa jadi ya. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang mungkin selama ini atau mungkin saat ini dia itu terperangkap atau ya terperangkap dengan masalah keuangan atau masalah tentang kehamilan ya. Mungkin dia sudah bersuami atau mungkin dia sudah beristri atau bersuami ya. Saat ini dia apa itu namanya, mungkin istrinya hamil atau dia yang hamil, sehingga aku melihat di sini dia tertarik sama kamu tapi tidak bisa mengejar kamu, tidak bisa
apa ya namanya, bersama dengan kamu. Ya, jadi hanya bisa stalkingin kamu dari jauh dan menghayal kayak gitu. Ya, tertarik tapi hanya bisanya menghayal dan stalkingin kamu doang gitu. Ya, atau kalau nggak masalah tentang kehamilan ya masalah tentang keuangan. Ya, orang ini ada masalah tentang keuangan sehingga ya dia belum bisa untuk bersama dengan kamu. Gitu. Oke, bisa jadi juga mungkin kamu masih terperangkap dengan dia atau masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian karena masalah keuangan. Mungkin dia pernah meminjam sejumlah uang dengan kamu dan belum dia bayar, atau bisa jadi ya kalian ada kaitannya dengan kehamilan. Mungkin kamu pernah dihamili oleh dia, seperti itu ya, dan dia tidak bertanggung jawab, atau sebaliknya gitu. Ya seperti itulah ya. Kemudian aku melihat di sini ternyata memang kenapa sih kamu bisa terkoneksi dengan dia? Kenapa sih walaupun kalian berpisah tapi kok sulit untuk melupakan dia, dan dia pun sebaliknya ya. Kenapa sih kalian sudah berpisah tapi kok dia nggak bisa melupakan kamu? Kenapa koneksi kalian selalu masih terasa, masih sering terjalin gitu ya? Karena di sini ada sinkronitas di antara kalian, ada sinkronisasi di antara kalian ya. Mungkin kalian akhir-akhir ini sering melihat tanda kembar atau angka kembar ya. Ada 111, 222, 333 seperti itu. Jadi sering akhir-akhir ini kalian melihat angka-angka kembar. Itu pertanda ya. Dan kalau kalian mau tahu artinya sinkronisasi dari angka-angka kembar, boleh deh kalian cari aja di Google gitu ya. Tapi kalau aku jelaskan panjang. Oke. Aku melihat di sini sebenarnya ketika kamu bersama dia, ya kalian masih bersama gitu ya, kalian bersama-sama gitu, ada kebahagiaan sebenarnya. Jadi mungkin dia selama ini memberikan kamu kebahagiaan, memberikan kamu senyum, atau sebaliknya ketika dia bersama kamu, dia merasa dia selalu senang, dia merasa selalu tertawa, bahagia, kamu mampu membuat dia tersenyum ya. Mungkin dengan jokes-jokesnya kamu, atau mungkin dengan kepolosannya kamu, atau dengan ya sifat tingkah lakunya kamu seperti ini. Kenapa terbolak-balik ya? Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia bersama kamu, kamu itu seperti selalu bisa membuat dia tersenyum gitu ya. Oke, kita lihat lagi energinya siapa dia. Ada phonics, ada fase baru yang sudah terjadi di antara kamu dengan dia saat ini ya. Mungkin kalau dulu kalian itu sempat menjalin hubungan atau sempat ada satu sama lain, sekarang mungkin kalian sudah berfokus pada diri masing-masing. Intinya saat ini sudah ada suatu perubahan, pertumbuhan ya, dan kalian sudah ada di fase baru dalam kehidupan kalian masing-masing. Ada pertumbuhan, ada pembaharuan, ada perubahan dari sikapmu, dari pola pikirmu, dari pemikiranmu nampaknya sudah berubah. Kamu seperti sudah bangkit ya. Ya, kamu sudah memulai kehidupan baru seperti itu. Aku lihat nampaknya memang kamu dengan dia ini sudah ada pengakhiran hubungan. Jadi kamu itu sebenarnya sama dia ini udah kenal lama gitu ya. Terus itu sekarang sudah berakhir hubungannya karena di sini mungkin ketika kamu bersama dia, hubungan kamu dengan dia toksik. Hubungan kamu dengan dia tidak memberikan kelanggengan,
kebahagiaan, bukan ya, apa ya, kayak mungkin toksik lah ya, toksik kayak gitu. Sehingga kamu ingin mengakhiri hubungan dengan dia, kamu ingin kembali untuk stabil, kamu ingin memiliki kehidupan yang aman, nyaman, ya mungkin kamu ingin membangkitkan kembali kinerja kamu, karir kamu, seperti itu. Intinya aku lihat di sini kamu kayak pengen terus maju dengan hidupmu, kamu ingin bertumbuh, kamu ingin sukses, ya kamu ingin bertahan dengan hidupmu. Mungkin ketika kamu saat kamu bersama dia, kamu depresi, kamu stres, kamu tidak ada perkembangan, kamu tidak bisa bangkit, kamu seperti ketergantungan, kamu seperti keterikatan dengan dia, tidak bisa berkembang, seperti itu ya. Intinya dia ini mungkin penghalang bagimu sehingga kamu memilih untuk mengakhiri hubungan yang penuh dengan makna, hubungan yang penuh dengan pembelajaran, lebih tepatnya pembelajaran ya. Dan aku lihat di sini karena hubungan ini penuh dengan pembelajaran. Kalau biasanya kalau pembelajaran itu biasanya hubungan yang banyak lika-likunya ya, hubungan yang lika-liku. Makanya di sini aku bilang mungkin hubungan ini toksik sehingga memberikan kamu banyak pembelajaran. Makanya di sini kamu mempersiapkan fase baru dalam kehidupanmu. Kamu ingin melampaui batasan-batasan yang selama ini tidak bisa kamu lewati gitu ya. Ketika kamu bersama dia, mungkin kehidupanmu stuck, kehidupanmu tidak berkembang, kehidupanmu seperti terpenjara, tidak bisa mencapai keinginan-keinginanmu ya, karena terbatasi oleh dia, karena kamu terlalu fokusnya hanya ke dia. Sehingga sekarang tuh kamu memulai untuk fase baru dalam hidupmu. Kamu ingin bertumbuh, kamu ingin berkembang, kamu ingin sukses, kamu ingin memiliki masa depan yang cerah, seperti itu. Itu yang aku lihat saat ini. Kamu sedang mempersiapkan fase baru dalam hidupmu. Mungkin dari karir kamu ingin lebih berkembang, atau kamu ingin punya bisnis baru, atau apa yang berhubungan dengan perkembangan hidupmu dan fase baru dalam hidupmu gitu. Oke, aku melihat ya, ketika dia bersama kamu, dia merasa bahagia, dia merasa senang, dia sangat menikmati momen-momen bersama dengan kamu, ya. Ada kebahagiaan di sini. Mungkin kamu dengan dia sempat tuh berlibur ke pantai bersama, ya, atau mungkin pernah sampai bulan madu bersama dia. Mungkin kalian pernah sempat menikah gitu ya. Dan itu momen-momen bahagia kalian di situ aku lihat ya. Atau kalau kalian tidak pernah berlibur ke pantai ya, ketika dia bersama kamu ada rasa kegembiraan, kebahagiaan yang dia rasakan, seperti itu. Soalnya di sini aku lihat juga ada nih dari kalian ini, mungkin sebagian besar kalian ini kencan secara online, teman kencan online gitu ya, atau kalian kenal dengan dia ini lewat dating apps atau media sosial ya. Aku lihat ada kencan online di sini ya. Ada mungkin sebagian dari kalian yang belum pernah bertemu juga sama sekali. Kalau kalian belum pernah bertemu sama sekali, mungkin ya itu ketika dia bersama kamu, dia merasakan adanya kebahagiaan, adanya rasa kesenangan, terus itu bisa selalu tersenyum sama kamu kayak gitu ya. Karena di sini juga aku lihat ada yang kencan online. Oke. Nampaknya orang ini seperti ingin bertemu dengan kamu dan berbicara dengan kamu. Dia pengen berbicara tentang kalian berdua, serta menikmati momen-momen bersama kamu. Ya, jadi kalau misalkan di sini kalian belum pernah bertemu, kayak ada keinginan untuk bertemu, karena ya pengen ketemu gitu, pengen ngobrol empat mata dengan kamu, menikmati momen-momen bersama kamu, membangun kembali persahabatan di antara kalian, kedekatan, keintiman di antara kalian, seperti itu. Kalau misalkan di sini kalian sudah pernah bertemu, ya dia pengen ketemu lagi sama kamu. Ya, berbicara tentang kalian berdua, menikmati momen bersama, meningkatkan kedekatannya lagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini mungkin kamu dengan dia sudah saling asing, sudah saling dingin-dinginan, sudah saling tidak ada komunikasi gitu ya.
Oke, jadi pengen ada kedekatan lagi, eh, apa, secara persahabatan seperti itu. Oke, siapakah dia ini yang sebenarnya tertarik padamu dan selalu melihatmu ada di mana-mana? Nampaknya kayak dia ini ingin mengakhiri konflik nih dengan kamu, dia pengen harmoni lagi, berdamai dengan kamu. Saat ini mungkin situasinya lagi gencatan senjata ya. Gencatan senjata itu apa sih? Ya, lagi situasi damai. Atau mungkin memang ingin berdamai dengan kamu. Lagi nggak ada pertengkaran ya, ya seperti itu. Tapi ya lagi saling diem-dieman juga gitu. Belum ada kedekatan gitu ya, lagi mencoba mungkin ya lagi mencoba untuk cari solusi gimana kalian bisa berdamai seperti itu. Dia lagi ingin mencari kesepakatan apa ya yang bisa membuat kalian bisa sepakat gitu loh. Jadi ada suatu masalah di antara kalian, nah dia pengen cari solusinya agar kalian bisa satu sama lain tuh harmoni dalam kesepakatan. Kayak pengen kompromi lagi. Aku lihat saat ini kayak ada suatu emosi yang saat ini dia tekan ya, entah emosinya itu tentang kerinduan, entah itu tentang amarah, entah itu tentang sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, tapi dia kayak lagi tekan, lagi nggak mau menunjukkan ke kamu. Ada rasa malu saat ini yang dia rasakan terhadap kamu, entah apa yang mungkin pernah dia lakukan, tapi dia ngerasa malu sama kamu, sehingga saat ini kayak lagi mengontrol diri, lagi berfokus mencari solusi ya, dan kayak lagi nggak mau bersaing dengan kamu, tidak mau membuat masalah dengan kamu seperti itu. Saat ini kayak aku lihat lagi benar-benar mengevaluasi setiap situasi sekarang yang terjadi. Jadi aku lihat kayak lagi hati-hati banget sebelum dia mengambil suatu langkah apapun terhadap kamu, karena menurut dia cara dia menangani konflik di antara kalian itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Dan aku melihat di sini mungkin selama ini dia tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahkan sampai detik ini mungkin dia masih menyimpan perasaan dia sama kamu, sehingga ada rasa emosi dia itu tertumpuk, sehingga ada rasa frustasi karena dia mencintai kamu tapi tidak bisa terlampiaskan seperti itu ya. Gini, kenapa dia tidak menunjukkan perasaan dia sedari awal sama kamu, atau dia selama ini menyembunyikan perasaan dia? Karena mungkin selalu sama kamu itu ada konflik, atau selalu ada kecurigaan, ada kesalahpahaman, kecemburuan seperti itu. Sehingga menurut dia gini, hubungan itu bisa terjalin dengan lancar kalau misalkan kamu dan dia itu bisa melihat segala sesuatunya itu dengan cara yang sama. Ya, jadi kemungkinan kamu dengan dia itu kalau misalkan punya pemikiran atau pandangan itu berbeda gitu, bahkan mungkin bertolak belakang gitu, sehingga menurut dia kayaknya belum bagus kalau dia menunjukkan perasaan dia selama ini sama kamu gitu, makanya masih dia simpan gitu ya. Jadi dia tahu sih sebenarnya emosi perasaan dia yang selama ini dia pendam itu nggak sehat untuk dia gitu ya, dan mungkin salah satu di antara kalian ini memiliki masalah tentang kesehatan mental
itu ya, entah ini kamu atau dia punya masalah tentang kesehatan mental, sehingga saat ini tuh dia menghindari konflik atau adu argumen dari kamu, makanya terlihat seperti dia melarikan diri ya dari hubungan ini, dari kamu. Dia walaupun punya salah, dia kayak melarikan diri gitu, karena di sini dia nggak mau menyebabkan perselisihan di antara kalian, dan justru malah membuat kamu semakin tidak percaya dengan omongan-omongan dia gitu. Dia takut nanti kalau kalian paksakan atau dia paksakan berkomunikasi tetap dengan kamu, ya takutnya kamu semakin tidak percaya sama dia kayak gitu ya. Tapi ternyata semakin dia diam, semakin dia berpikir bahwa waduh, hubungan aku dengan kamu bakalan menjadi sejarah nih kalau misalkan dia tidak melakukan tindakan atau pencegahan untuk memperjuangkan kalian, pencegahan dari diem-diemannya kalian, asingnya kalian ini gitu. Jadi aku lihat di sini sekarang dia mulai memikirkan ke arah mana hubungan kalian ini mau dijalani ya, atau mau digimana ini hubungan kalian seperti itu. Dan aku lihat sekarang kayak dia ingin mencari kejelasannya untuk hubungan kalian saat ini. Memang dia lagi mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian selama ini. Terus juga dia pengen dia tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Dan aku lihat di sini kayak dia ingin memastikan hal-hal di hubungan kalian tidak menjadi kacau lagi. Jadi kalau aku lihat kayak ada keinginan dari dia untuk memperjuangkan kamu kembali, ingin melakukan pergerakan kembali sama kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia ternyata belum bisa melepaskan masa lalunya bersama kamu. Dia masih belum bisa terbuka untuk mencintai orang lain seperti itu ya. Walaupun mungkin selama ini kamu lihat dia sudah bersama yang lain, tapi ternyata bayang-bayang kamu itu masih selalu menghantui dia gitu loh. Jadi hubungan dia dengan si orang lain itu kayak ya nggak tenang gitu, tapi ya tetap ya dia menjalani hubungan dengan orang lain kayak gitu. Jadi situasinya sekarang mungkin dia bersama yang lain, tapi pikirannya itu nggak bisa lepas dari kamu. Itu yang membuat dia merasa bahwa kamu adalah sosok mantan pasangan yang tidak tergantikan bagi dia gitu ya. Seperti tidak ada lagi sosok yang seperti kamu gitu ya. Mungkin kamu punya kelebihan-kelebihan yang membuat dia merasa berkesan gitu loh sama kamu gitu ya. Makanya di sini walaupun dia sudah bersama yang lain, kamu itu masih menjadi mantan terindah bagi dia. Terus itu juga dia masih, aku lihat kayak masih belum terima ya atas perpisahan kalian ini. Kayak menurut dia ini nggak adil gitu loh, kenapa kita harus berpisah seperti itu ya. Bahkan aku lihat masih sering dia ini mengingat-ingat masa-masa menyenangkan saat bersama kamu daripada masa-masa kacaunya bersama kamu ya. Dan aku lihat di sini ya kayak dia tuh walaupun menjalani hubungan ya tetap itu mikirin kamu kayak gitu, masih belum bisa ya benar-benar melupakan kamu. Karena di sini juga ada penyesalan nih dari dia, karena mungkin selama ini dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memberikan kasih sayang yang pantas untuk kamu. Terus itu juga mungkin jarang berkomunikasi dengan kamu, sehingga membuat kamu terluka, membuat kamu seperti terabaikan, seperti itu ya, sendirian, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini aku melihat sebenarnya hubungan kalian terhambat juga ini karena ada masalah tentang masa lalu atau inner child ya, atau ada trauma dari masa kecilnya dia atau masa lalunya dia seperti itu ya. Mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, mungkin dia pernah bercerai, atau mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, mungkin dia berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai seperti itu ya. Jadi makanya di sini ketika dia menjalin hubungan dengan kamu tuh kayak sulit untuk dijalani gitu, masih ada trauma ya. Makanya mungkin dia juga hubungannya dengan yang lain juga sering on off ya, sering putus nyambung, banyak pilihan seperti itu.
Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia orang yang dermawan, suka memberi, ya. Orangnya terbuka. Mungkin selama ini dia itu ada ketidakstabilan secara finansial. Dia juga orangnya mungkin boros, ya. Jadi selama ini dia seperti itu. Keadaan keuangannya mungkin selama ini belum membaik ketika saat bersama kamu, seperti itu. Dan aku melihat di sini kayak memang ya, mungkin kemarin kamu itu ingin melepaskan kecemasan atau kebencianmu terhadap hubungan yang mungkin tidak sehat selama ini, dan kamu memilih untuk berkembang, kamu memilih untuk waras, makanya kamu memilih untuk berpisah dengan dia. Kamu merasa hubungan kalian itu memang sudah rusak, hubungan kalian itu memang sudah waktunya untuk diakhiri, seperti itu ya. Makanya selama kemarin tuh kamu membuat pilihan untuk mengakhiri hubungan demi keuntungan hidup kalian masing-masing, demi untuk bisa memiliki perkembangan di hubungan kalian masing-masing ya, menjalani hidup masing-masing, seperti itu. Dan aku lihat di sini bagi kalian yang masih melajang, kalian kayak siap untuk melepaskan rasa takut dan melangkah untuk maju, bertemu dengan orang lain dan bersikap terbuka dengan orang lain. Aku lihat saat ini ya, kamu yang masih melajang saat ini kayak ingin melangkah ya. Mungkin selama ini kayak sulit gitu ya untuk move on dari dia, untuk berani meninggalkan dia, untuk berpisah dengan dia itu mungkin sulit. Tapi sekarang aku lihat bagi kalian yang masih melajang, kalian sekarang sudah siap untuk melepaskan rasa takut kalian, tidak bisa bertemu dengan yang lain ya, karena di sini aku lihat kalian mulai maju untuk melangkah, bertemu dengan orang baru ya, bersikap terbuka. Walaupun mungkin kadang masih agak sulit melepaskan emosi kalian terhadap si mantan kalian ini, tapi aku lihat di sini kalian siap untuk melepaskannya, melepaskan dia dan melanjutkan hidup. Itu yang aku lihat saat ini. Kalau aku lihat saat ini, dia itu kayak masih bimbang ya, masih butuh ruang dan waktu untuk mempertimbangkan apa yang harus dia ambil dari situasi yang saat ini terjadi di antara kamu dengan dia. Karena kalau aku lihat saat ini, kalau misalkan dia memang lagi ada pasangan, dia juga bingung untuk memilih antara kamu atau pasangannya. Terus juga kalau misalkan dia sudah ada pasangan sah, ya dia juga mikirin pasangan sahnya. Terus juga dikira-kira kamu sekarang kira-kira kalau misalkan dia datang lagi bakalan diterima nggak ya, kayak gitu. Jadi saat ini dia lagi cari solusi gimana yang terbaik untuk kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia orang yang takut mengambil resiko ya, dan dia juga takut akan dia ini akan terekspos ya. Orangnya mungkin memang sangat menjunjung tinggi harkat martabat dia gitu kali ya. Jadi dia takut kalau misalkan di luar sana dia akan mendengar gosip-gosip yang buruk-buruk gitu loh tentang dia. Dia juga takut. Makanya di sini dia saat ini lagi butuh ruang dan waktu untuk memikirkan solusi yang terbaik antara kamu dengan dia gitu, agar dia tidak rugi, agar kamu juga tidak tersakiti oleh dia, tidak rugi juga gitu ya. Jadi kayak dia butuh ruang untuk bernafas dan berpikir. Ya, aku lihat di sini lagi gencatan senjata ya kamu dengan dia untuk sementara waktu, seperti itu. Ya mungkin terakhir kali kalian bertengkar ya, karena mungkin tidak bisa menyepakati masalah di hubungan kalian yang mungkin krusial banget, entah tentang apa itu, tapi kayak mungkin sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Nah itu juga yang dia harus pikirkan, yang menjadi pertimbangan dia untuk mengambil satu keputusan atau tindakan gitu ya. Aku melihat juga memang dia ini orangnya juga serakah, kurang jernih ya secara mental, banyak ilusinya. Makanya dia tertarik sama kamu, kayak jadi berilusi melihat kamu ada di mana-mana, suka berhayal kali ya, atau parahnya mungkin skizofrenia dia kali ya. Intinya banyak berilusi dia ini. Orangnya licik, manipulatif. Terus tuh dia ini sebenarnya punya suatu keahlian tapi tidak dia lakukan, tidak dia kembangkan seperti itu. Justru malah misalkan gini deh, misalkan dia seorang dokter tapi ternyata pekerjaannya ternyata di bidang marketing, nah kayak gitu ya. Jadi dia ini punya bakat tapi terbuang sia-sia gitu loh ya. Orang yang tidak bisa dipercaya, mungkin dia pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu orang lain.
kemudian aku melihat di sini juga mungkin selama ini dia nggak jujur ya sama kamu ya, makanya di sini ada pertanda kayak dia harus jujur kepada kamu tentang kebutuhan dan keinginan dia selama ini. Karena aku lihat mungkin selama ini dia selalu mencoba memanipulasi kamu. Terus itu juga dia selalu punya rencana-rencana untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan terhadap kamu. Jadi kayak mungkin selama ini dia hanya memanfaatkan kamu ya. Terus juga selalu ada pertengkaran, kalaupun kalian ada komunikasi itu selalu endingnya memanas gitu ya, ada pertengkaran gitu. Sebenarnya dia ini seorang pasangan yang menyenangkan ya, tapi ya gitu, ternyata punya niat di balik itu semua gitu ya, ada niat buruk untuk memanfaatkan kamu saja seperti itu. Dan aku melihat bagi kalian yang masih saat ini melajang, kayak ada perasaan kalian itu sudah mulai bersikap sinis tentang kehidupan percintaan kalian di masa depan ya. Kalian kayak nggak percaya diri lagi bakalan bertemu dengan seseorang yang terbaik atau bertemu dengan jodoh kalian di masa depan, pasangan kalian gitu ya. Aku lihat di sini. Kayak sudah kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan pasangan. Itu yang aku lihat saat ini. Ya, yang terpenting saat ini untuk kalian ya, yang bagi kalian yang saat ini lagi melajang terus juga kayak nggak percaya diri bakalan bertemu dengan pasangan, tetaplah memiliki sikap atau sifat yang membangun kepribadian kalian. Teruslah bersikap menjadi sosok yang terbaik dalam hidup kalian, menjadi orang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, itu sih pesan dari The Magician. Kenapa? Karena di sini yang terpenting adalah kalian ya. Untuk masalah jodoh itu kan sudah diatur ya, tapi yang penting kalian tidak berubah ya. Atau kalian kalau misalkan merasa ada kekurangan dari sikap kalian yang selama ini mungkin selalu mementingkan diri sendiri, cobalah untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah sekeliling kalian yang membutuhkan bantuan ya, membutuhkan kamu seperti itu. Dan tetap membangun kepribadian kalian menjadi yang terbaik, tetap jujur ya, tetap pegang teguh kejujuran gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belah zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 10, 25, 1, 24, 21, 15, 18, 12, 4, 23, 14, 16, 17, 31, 26, 5, 29, 6, 30, 19, 7, 13, 22, 28, 2, 11, 20, 8 dan 3. Kemudian apa ini namanya, bulannya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada November, Mei, Juli, Juni, Januari, Desember, September, Oktober, April, Februari. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio monyet, sio kuda, sio kelinci, sio ayam, sio kerbau, sio macan, sio tikus, sio naga, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
ROHBNFICLASJD VQXPTUZWMG dan K. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.